Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang keprotokolan. Keprotokolan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 adalah aturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam acara resmi. Tujuannya memastikan acara berlangsung tertib, aman, dan menghormati kedudukan para tamu. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana keprotokolan pemerintah dan swasta berlangsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, keprotokolan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Adalah menciptakan ketertiban dan menghormati tamu dan menjaga martabat bangsa. Video ini menampilkan rangkaian protokol pemerintah dalam menyambut resmi Yang Mulia Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein, Raja Kerajaan Hamsyimisiyah Yordania, pada kunjungan kenegaraannya ke Indonesia di Jakarta 14 November 2025. Berikut adalah analisis unsur protokol yang diterapkan selama rangkaian kedatangan Raja Yordania ke Indonesia. Kedatangan iring-iringan kerajaan. Pada kedatangan acara kenegaraan ini, terlihat iring-iringan kendaraan resmi kerajaan Yordania memasuki kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pengamanan dilakukan secara ketat oleh pasukan pengaman presiden dan kepolisian. Penyambutan oleh Presiden Republik Indonesia. Tibanya di pintu utama, Yang Mulia Raja Abdullah II disambut secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jabat tangan dilakukan dengan standar etiket kepala negara, tegas, singkat, dan disertai sedikit anggukan sebagai bentuk penghormatan. Presiden berjalan di sisi kiri raja, menegaskan posisi tuan rumah sekaligus memberikan kehormatan kepada tamu negara. Di sini terlihat ada seseorang di sebelah kanan Raja Abdullah II. Beliau adalah Andi Rahmianto, yang menjabat sebagai Kepala Protokol Negara. Bapak Andi terlihat sedang sibuk mengatur posisi para tamu negara demi terciptanya kelancaran acara kenegaraan ini. Terlihat bendera Yordania yang terpasang sisi kanan mimbar acara kenegaraan. Ini sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal 30. Bendera negara dalam acara kenegaraan atau acara resmi upacara, bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar. Upacara penyambutan diawali dengan pemutaran lagu kebangsaan Yordania, disusul oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh peserta berdiri tegap menghadap ke arah bendera. Momen ini merupakan bagian penting dari protokol negara untuk menghormati kedaulatan kedua bangsa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan dalam Pasal 31 Ayat 2, yakni pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi melalui penghormatan. Kehormatan militer dan inspeksi pasukan. Pasukan kehormatan TNI berdiri dalam formasi penuh. Yang Mulia Raja Abdullah II kemudian melakukan inspeksi pasukan didampingi oleh Presiden. Proses ini merupakan tradisi protokol kenegaraan yang menandai penghormatan militer kepada kepala negara asing yang sedang berkunjung secara resmi. Ini sesuai dengan kebiasaan tata pergaulan internasional, di mana para tamu negara pada acara kenegaraan mendapat penghormatan militer dan inspeksi pasukan. Tata tempat dan simbol kenegaraan. Raja Abdullah II dan Presiden diarahkan menuju ruang kredensial Istana Merdeka Jakarta yang telah disiapkan. Di latar belakang, tampak bendera Indonesia dan Yordania dipasang sejajar. Sesuai dengan ketentuan protokol internasional, bendera Indonesia ditempatkan di sisi kiri, sedangkan bendera tamu sebagai posisi kehormatan bagi tuan rumah di sisi kanan. Hal ini menganut aturan protokol internasional PBB, yakni the position of honor is the right. Jelasnya, di aturan United Nations Flag Code, pasal 4 ayat 2, poin C, berbunyi, the position of honor for a flag is to the right of the host when the host is facing the viewers or audience. Sesi foto bersama dan penghormatan akhir. Rangkaian penyambutan diakhiri dengan sesi foto bersama. Terlihat Raja Yordania menganugerahi penghargaan tertinggi, the Bajewel Grand Cordon of Ain-Nadha, sebuah penghargaan atas kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Yordania. Selanjutnya, posisi foto mengikuti aturan protokol. Presiden berada di sisi kanan Raja Abdullah II. Gestur kedua kepala negara tetap formal namun hangat, menegaskan persahabatan antara Indonesia dan Yordania. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, Pasal 4, yakni tata tempat, tata busana kerajaan dan kenegaraan.
Sepanjang rangkaian acara, Yang Mulia Raja Abdullah II dan Presiden Prabowo Subianto beserta para delegasi terkait mengenakan setelan jas formal. Pasukan kehormatan memakai seragam upacara lengkap. Busana yang dipilih mencerminkan standar tertinggi untuk acara kenegaraan antar kepala negara. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, Pasal 23 Ayat 2, berbunyi, dalam acara kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat. Secara keseluruhan, video ini menunjukkan penerapan protokol pemerintah yang sangat ketat dalam menyambut kepala negara asing. Setiap detail mulai dari tata tempat, tata upacara, simbol diplomatik hingga etika komunikasi, dirancang untuk menghormati kedudukan Yang Mulia Raja Abdullah II Ibn al-Hussein serta memperkuat hubungan antara Indonesia dengan Kerajaan Yordania. Selanjutnya akan menampilkan rangkaian protokol korporasi yang diterapkan oleh PT AIKA Indonesia dalam merayakan hari jadinya yang ke-50 bertajuk The Golden Milestone. Acara gala dinner ini dihadiri oleh jajaran direksi dari Jepang dan Indonesia. Di area registrasi, terdapat media registration yang menunjukkan adanya pemisahan jalur dan layanan khusus wartawan untuk segmen acara press conference. Tata busana korporat. Panjang acara, para pemimpin, pembicara, dan tamu undangan sebagian besar mengenakan batik lengan panjang formal. Sementara untuk wanita menggunakan gaun. Untuk panitia dan MC menggunakan setelan jas atau gaun formal. Pilihan busana ini mencerminkan kombinasi formalitas internasional dengan unsur budaya nasional Indonesia yang sejalan dengan semangat pakaian nasional dalam aturan protokol. Kedatangan tamu dan simbol penghormatan. Pada kedatangan tamu, terlihat berbagai karangan bunga ucapan selamat yang ditempatkan di luar gedung, menandakan dukungan dan pengakuan dari mitra bisnis seperti PT Itoku Solution Indonesia dan PT Muste Indonesia. Tamu utama, tata tempat pemimpin dan tamu. Dalam gala dinner, tata tempat diatur secara formal dengan meja bundar. Tamu-tamu utama dan pemimpin perusahaan Jepang Indonesia duduk di meja-meja terdepan dekat panggung. Dalam sesi foto bersama, tata tempat diikuti dengan pimpinan perusahaan berdiri di tengah sebagai point of honor. Mitra bisnis strategis serta tamu kehormatan dari Kedutaan Besar Jepang. Pemberian sambutan utama. Sambutan diberikan dari jajaran tertinggi sesuai hierarki jabatan sebagai bentuk tata penghormatan. Sofyan Wandani, Presiden Komisioner PT Pakarti Yoga, juga memberikan sambutan, menyoroti kemitraan bisnis penting terhadap kemajuan perusahaan. Katsuro Nagai dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia memberikan sambutan, menandakan dukungan diplomatik terhadap perusahaan Jepang di Indonesia. Terlihat MC berada di panggung utama bertindak sebagai Master of Ceremony atau pengatur acara. Tugas mereka adalah memastikan tata upacara berjalan sesuai jadwal dan tata penghormatan terhadap pembicara dan tamu. Kenji Abihara, Representative Director dan President of AIKA Kogyo, menyampaikan sambutan mewakili perusahaan induk atau sentral. Acara mulai dari pembicara hingga upacara. Secara keseluruhan, video ini menunjukkan penerapan protokol yang efektif dalam konteks acara korporasi. Perbedaan protokol pemerintah dan swasta terlihat dari 4 aspek utama. Pemerintah terkait undang-undang, sedangkan swasta lebih fleksibel mengikuti SOP perusahaan. Dalam hierarki, pemerintahan mengikuti urutan pangkat, sementara swasta menyesuaikan kebutuhan acara dan hubungan kemitraan. Tata tempat pemerintah memakai format resmi dengan VVIP dan VIP, sedangkan swasta lebih bebas seperti round table atau gala style. Untuk busana, pemerintah menggunakan pakaian dinas atau nasional, sementara swasta mengikuti dress code yang ditentukan. Secara umum, protokol pemerintah lebih formal, sedangkan protokol swasta lebih fleksibel.